Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Hari ini kita membahas topik active income dan passive income dibangun secara paralel. Wah, maksudnya apa tuh? Nah, sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi di dunia properti. Saya juga dosen di salah satu sekolah properti ternama di Indonesia dan juga menjadi mentor bagi beberapa teman properti. Hari ini kita akan bahas tentang active income, passive income dibangun secara paralel. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih, active income itu apa sih? Active income itu adalah suatu penghasilan yang Anda dapatkan dari Anda aktif bekerja ataupun Anda aktif berdagang ya, atau Anda aktif berusaha. Nah, intinya Anda aktif melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan income buat Anda. Itu yang disebut dengan active income. Lalu kalau passive income adalah Anda punya aset, Andanya pasif, Andanya nggak kerja. Jadi aset Anda yang bekerja untuk Anda, aset Anda yang menghasilkan untuk Anda, aset Anda yang memberikan uang setiap bulan kepada Anda. Nah, itu yang disebut dengan passive income. Nah, jadi udah clear ya bedanya apa ya. Adapun kalau Bapak Ibu Sobat Properti lihat di sini, bentuk-bentuk passive income ada apa saja. Di sini ada deposito, lalu kemudian Anda bisa lihat ada emas ya, lalu ada properti, terus kemudian ada obligasi, ada saham, ada peer-to-peer lending. Nah, jadi ini adalah bentuk aset-aset yang akan memberikan passive income untuk Anda, ya. Nah, tinggal Anda sesuaikan cocoknya apa nih buat Anda nih, dari segi yield maupun dari segi resikonya, ya. Nah, jadi masing-masing di sini daftarnya sudah tertera jelas berapa returnnya dan resikonya, dan tentunya yang paling penting adalah Anda harus mempelajari karakteristik dari setiap investasi ini. Kata Warren Buffett mengatakan, we don't have to be smarter than the rest, ya. We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Ya, jadi kita nggak perlu jadi lebih pintar daripada yang lain, tapi kita hanya perlu menjadi lebih disiplin daripada yang lain. Kuncinya itu memang disiplin. Kalau kita mau sukses dalam investasi, kunci disiplin. Ya, kita nggak perlu pintar, disiplin. Kamu tiap bulan nabung sekian, ya. Jadi kalau di sini sisihkan 50% dari pendapatanmu. Sisihkan 50% dari pendapatanmu. Jadi artinya apa? Ini cukup kontroversi nih. Jadi teman-teman, begitu aku bicara, bisa nggak kamu sisihkan 50% dari penghasilan kamu? Kalau kamu bisa sisihkan 50% penghasilan kamu untuk investasi, ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi hal ini tidak mudah ya, Sobat Properti. Terkadang kalau ada teman-teman yang gimana bisa nabung, kebutuhan hidupnya nggak cukup gitu, dia bilang. Nah, itu pasti ada jalannya. Mungkin active income-nya kurang, berarti kamu harus perbaikin lagi active income kamu. Atau kalau memang kadang-kadang orang sering menempatkan kebutuhan dulu. Harusnya kita yang benar itu kita sisihkan dulu, baru kebutuhan itu adalah berikutnya. Nah, ini saya ingin memberikan satu simulasi ya, bahwa Anda dengan menyisihkan 50% setiap bulan selama 11 tahun itu baru bisa memberikan passive income senilai active income Anda sekarang. Katakanlah Anda memiliki penghasilan 10 juta per bulan sekarang, ya. Anda sisihkan setiap bulan 5 juta, 50%-nya. Dalam waktu 11 tahun baru Anda bisa membangun aset yang mana aset itu memberikan Anda income 10 juta per bulan. Paham ya, Sobat Properti ya? Tapi pada saat 11 tahun kemudian, 10 juta per bulan itu seperti apa uangnya gitu loh. Anda bisa bayangkan sendiri. Nah, mungkin biar lebih jelasnya saya akan berikan simulasinya seperti ini. Pertama, misalnya gaji Anda 10 juta per bulan. Ini simple aja, saya bikin sederhana saja. Anda katakanlah setiap bulan bisa nabung 5 juta per bulan, terus bulan berikutnya, tahun berikutnya Anda bisa nabung 5,5, dan seterusnya ini nambah terus sampai totalnya ini 1,1 miliar. Ya, Anda bisa mengumpulkan sampai dalam 11 tahun Anda memiliki aset senilai 1,1 miliar. Nah, 1,1 miliar ini kalau katakanlah Anda masukkan ke dalam suatu aset yang bisa memberikan hasil 10%. 10% dikalikan 10% berarti sekitar 111 juta. Nah, kalau 111 juta per tahun saya bagi 12, maka saya akan dapatkan 9,3 juta per bulan. Ya, jadi benar ya. Anda bisa ngelihat sendiri. Jadi membangun aset itu, membangun passive income itu tidak mudah loh.
Ya, itu sama sekali bukan pekerjaan gampang. Nah, jadi Anda kuncinya memang harus disiplin. Membangun aset itu nggak bisa sembari lalu, gitu loh. Membangun aset itu nggak bisa. Kalau kamu mau sejahtera di masa pensiun kamu nantinya, kamu harus benar-benar serius. You have to take this seriously. Ya, membangun aset itu dilakukan sejak dini. Sejak kamu punya penghasilan, kamu sudah lakukan itu dari sejak dini. Ya, bahkan Warren Buffett sudah mulai investasi dari umur 11 tahun. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, jadi terkadang memang orang nggak ngeh ya, karena ini memang tidak langsung berkaitan sama pain point-nya itu nggak berasa. Investasi itu, gue nggak investasi ataupun investasi nggak memberikan direct impact ke gue gitu loh. Jadi mungkin orang nggak berasa, tapi no, that's a wrong thought, that's a wrong way of thinking, ya. Jadi itu salah banget. Jadi membangun investasi, we have to take it seriously. Membangun aset, we have to take it seriously. Tolong Sobat Properti, ini Anda harus banyak belajar tentang investasi ini. Karena saya yakin sekali dengan melalui investasi, Anda pasti bisa mencapai financial freedom Anda dengan lebih baik lagi. Demikian sharing saya hari ini Sobat Properti. Ingat untuk subscribe dan like channel YouTube saya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.